Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Hari Minggu ini, aku dan istriku akan pergi berkunjung ke rumah paman. Satu hal yang sudah kami rencanakan beberapa minggu yang lalu. Di sana tempatnya masih asri dengan pepohonan yang rindang, sawah-sawah yang luas, dan dikelilingi sungai-sungai yang sangat jernih. Selain itu juga masih belum tercemar oleh limbah pabrik dan sampah. Situasi itulah yang membuatku kerasan saat berada di sana. Sudah komplit, Bang? Tanya istriku yang melihatku mengecek kembali barang bawaan. Sepertinya sudah. Jawabku yang kemudian mengajaknya segera berangkat. Kami bawa semua bekal, lalu melaju dengan bersepeda motor. Sebagai pasangan muda, masihlah banyak waktu bagi kami untuk kesana kemari. Apalagi istriku termasuk orang yang suka melakukan jalan-jalan. Sehingga di setiap libur kerja, kami selalu mempergunakan untuk liburan atau sekedar jalan-jalan saja. Kami masih merasa belum terbebani, karena sampai tahun kedua usia pernikahan, belum ada tanda istriku hamil. Waktu tempuh menuju desa paman sekitar 2 jam lamanya, yang biasanya kami akan beristirahat sejenak di sebuah lokasi tanjakan. Tempat tersebut sangatlah indah buat kami, karena tata letak kota maupun desa terlihat sangat indah dari dataran tinggi tersebut. Ditambah beberapa lokasi waduk dan pegunungan yang juga terlihat cantik. Setibanya di sana, aku dan istriku disambut gembira oleh ketiga anak pamanku. Mereka menantikan makan dan minuman yang biasa kami bawakan untuk oleh-oleh. Perjalanan lancar, Ri? Tanya Paman Warsito menyambutku. Aku menjawab kalau lancar-lancar saja, karena kondisi jalan sudah diperbaiki semua. Tidak ada lagi jalan berlubang yang membuat macet, berbeda dengan tahun lalu yang rusak berat. Seharian aku beristirahat. Belum ada niatan untuk melakukan kegiatan rutin bersama paman, yakni memancing atau berkebun. Selagi istri dan bibiku memasak dan menggoreng pisang di dapur, aku mulai berbincang-bincang dengan paman. Kami asik berbincang ringan di teras rumah sambil menikmati suasana malam. Saat selesai dengan topik pekerjaanku, kini berganti topik tentang memancing. Yang mana di terakhir kali kami memancing tidaklah mendapat hasil memuaskan. Paman bercerita tentang pengalamannya memancing di malam hari, yang mana hasil tangkapan selalu banyak. Apalagi di saat cuaca gerimis rintik, dengan mudah ikan-ikan akan diperoleh. Ini, Bang, pisang gorengnya. Istriku menyela pembicaraan kami. Setelah meletakkan sepiring pisang goreng di antara kopi kami, dia kembali ke belakang menyiapkan makan malam, dan obrolan kami berlanjut. Aku yang merasa tertarik dengan cerita paman, langsung mengajaknya untuk memancing esok malam. Memangnya kamu mau nginap berapa malam?
Tanya paman. Aku menjawab sesuai kesepakatan bersama istriku, yakni 2 malam saja. Berarti besok adalah malam terakhir. Mendengar jawabanku, paman pun mengiyakan ajakanku untuk memancing di esok malam. Meski mendung cukup tebal, namun tidak menyurutkan langkahku menuju sungai. Aku dan paman akan memancing di malam ini. Sebenarnya siang sampai sore tadi, kami sudah melakukan kegiatan itu. Namun hasilnya sangatlah mengecewakan. Hanya beberapa ekor saja yang kami dapatkan. Itu pun tidak ada yang berukuran besar. Dan seperti niatan kemarin malam ini kami pun mengulangi untuk memancing kembali. Waduh, Ri, termos kopi ketinggalan, ucap paman saat dalam setengah perjalanan. Dan karena itu adalah hal wajib kedua setelah alat pancing, maka paman kembali pulang untuk mengambilnya. Terdengar dia menggerutu menyalahkan bibi yang tidak mengingatkan. Begitu paman berjalan balik, aku menuju saung yang khusus dibuat persawahan. Saung tersebut merupakan tempat untuk berteduh atau beristirahat makan bagi petani yang sedang bekerja di sawah. Semilir angin membawa rasa kantuk hinggap. Di saat hendak merebahkan tubuh, aku tersadar kembali saat melihat cahaya merah berkilauan yang tampak seperti cahaya api rokok terembus angin. Mendadak saja, api itu muncul di lahan kebun pisang di samping pohon bambu yang letaknya hanya beberapa meter saja dari saung tempatku duduk. Aku yang merasa penasaran menghampiri cahaya tersebut. Aku berpikir kalau itu adalah orang yang sedang menyulut rokok. Barangkali saja aku mengenalnya. Atau dia mau berbarengan jika hendak memancing. Namun ketakutanku muncul saat sudah mulai dekat. Mendadak cahaya merah itu makin membesar dan berkobar. Menyala begitu saja sampai sebesar pintu rumah. Sementara tingginya kira-kira 2 meter, bergerak meliuk-liuk mengikuti arah angin. Seketika itu aku hendak berteriak dan berlari. Namun tubuhku terasa kaku sulit digerakkan. Begitupun dengan pita suaraku, seakan tidak berfungsi sama sekali. Sosok berbentuk cahaya itu perlahan mendekat ke arahku. Pikiranku yang dipenuhi ketegangan, sebisa mungkin ku kendalikan untuk membaca ayat suci Al-Quran, dan Tuhan membantuku. Meski gemetar, namun aku mampu menggerakkan setiap bagian tubuh. Secepatnya aku berbalik lalu berlari melewati pematang sawah. Saat akan melewati saung, tiba-tiba ada seekor kucing putih mulus berdiam diri menghalangi jalanku, yang entah dari mana kucing itu berasal. Loh, Ri, kenapa kamu kembali? Paman yang mengarahkan senter ke arahku mengagetkan. Dan sangatlah aneh, tidak ternampak kucing, juga sosok cahaya di sekitaran. Hanya gelap yang ada. Dengan nafas terengah, aku kembali duduk di saung. Saat suasana hati mulai tenang, aku menceritakan tentang apa yang kulihat pada paman. Apa kamu yakin kalau itu adalah makhluk? Bukan kamu yang ketiduran atau sedang mengigau? Tanya paman dengan rasa tidak percaya. Aku meyakinkan paman kalau apa yang kualami adalah nyata, bukan aku yang mengigau. Lalu kita lanjut mancing atau gimana? Paman berucap meminta kejelasan dariku. Akhirnya, kuputuskan untuk tetap memancing. Setelah menenangkan diri dengan menyulut sebatang rokok, kami bersiap menuju ke sungai. Namun tiba-tiba terdengar suara kasar. Suara menggeram itu berasal dari belakang saung. Kami sama-sama terdiam dengan rasa ngeri. Aku sendiri membayangkan jika makhluk tadi datang lalu membakar kami. Di saat kami hendak mengecek ke belakang saung, tiba-tiba ada suara seperti benda berat terjatuh. Dan saat senter mengarah ke asal suara itu, pemandangan menyeramkan benar-benar terlihat dan sangatlah nyata. Tepat di belakang saung tampak berdiri tegak sosok hitam pekat. Perawakannya tinggi besar dengan mata merah menyala. Sementara suara tawanya sangat menakutkan.
Di saat itulah terdengar suara geledek yang membuat kami terkaget bukan kepala. Tanpa pikir panjang, aku dan Paman berlari sekencang-kencangnya, tidak peduli dengan sawah yang menjadi jalan kami. Sementara peralatan pancing dan termos yang tertinggal di saung tidak lagi ada di pikiran. Yang ada hanyalah berlari sekuat tenaga menuju perkampungan. Dan suasana semakin mengerikan saat rintik gerimis mulai datang, disusul kemudian kabut pekat yang mengalami jarak pandang. "Ayo, Ri, lebih kencang lagi," ucap Paman di belakangku. Aku berlari sekuat tenaga menembus pekatnya kabut, namun tidak juga kami jumpai jalanan setapak perkampungan. Padahal arah kami sudah benar, begitupun dengan waktu yang agak lama, yang seharusnya sudah sedari tadi sampai di perkampungan. Sejenak kami berhenti untuk mengatur nafas, juga untuk memastikan lokasi tepatnya. Paman yang paham lokasi melihat sekitar dengan seksama. Dia mengatakan bahwa tempat di mana mereka berdiri adalah kebun milik Haji Amir. Sungguh mustahil. Menurutnya, lokasi kebun itu tidaklah jauh dari saung tempat kami duduk tadi. Paling-paling kalau ditempuh berjalan kaki hanya 1 atau 2 menit saja. Tapi sedari tadi mereka berlari, mengapa hanya sampai di kebun tersebut? Dalam ketegangan dan ketakutan yang terus mendera, Paman yang merasa sudah aman mengajakku berjalan saja. Saat kami hendak melangkah, lagi-lagi terdengar suara sesuatu yang jatuh, yang langsung membuat kami berjingga terkaget. Suara yang berasal dari belakang kami itu seperti sebuah benda besar. Spontan saja kami menoleh ke sumber suara. Pemandangan mengerikan kembali terlihat. Sesosok hitam legam itu muncul diiringi suara yang menakutkan. Namun kali ini dengan cahaya merah yang berkobar di rambutnya. Api itu meliuk-liuk diterpa angin sepoi. Tanpa dikomando, aku segera mengambil langkah 1000. Begitupun Paman yang telah mendahuluiku. Sebisa mungkin aku mencoba mengikuti Paman, dan teriakan kami terus saja terdengar di antara kabut. Namun teriakan yang membuat kami kehausan itu hanya percuma saja. Tidak ada seorang pun yang mendengar, karena nyatanya tidak ada seorang pun yang mendekat pada kami. Setelah merasa capek, kami kembali beristirahat, kembali mengatur nafas sambil menahan rasa haus. Sedikit demi sedikit, kabut mulai menipis. Namun gerimis semakin lama semakin deras, yang membuat kami berpikir agar secepatnya sampai perkampungan. Namun kali ini, pikiran itu makin membuat kami ketakutan. Karena lahan tempat kami berdiri adalah kebun pisang, lokasi awal di mana aku melihat penampakan cahaya merah tadi. Sungguh suatu yang sangat aneh. Padahal jalan yang kami turut adalah jalan menuju perkampungan. Tapi mengapa justru berada di sini? "Paman, bagaimana ini?" ucapku tegang. Angin kencang membuat rasa ngeri semakin dalam. Ditambah lagi pohon bambu yang saling bergesekan. Suaranya menambah suasana semakin mencekam. Dan apa yang kami takutkan kembali muncul di sebalik rindang pohon bambu itu. Tampak cahaya merah kecil yang menyala sangat terang. Meski terkena tetes demi tetes air hujan dari daun bambu, namun tidak membuatnya padam. "Kang Warsito, alat pancingnya mana?" Suara dari belakang membuat kami berjingkat. Tapi kami menjadi lega saat senter Paman menyorot wajah tersebut. Lelaki bercaping lebar itu adalah Rudi, tetangga Paman, yang sore tadi juga memancing di sungai bersama kami. Menurutnya, dia mendekat ke arah kami saat melihat cahaya senter. Sebelumnya Rudi berteduh di saung, di mana tempat awal kami melihat sosok hitam pekat yang mengejar. Sementara penampakan cahaya aneh itu sudah tidak terlihat lagi, lenyap begitu saja. Dia pun mengajak kami menuju saung. Sebenarnya ada rasa takut untuk ke sana, tapi itu adalah hal terbaik karena hujan mulai deras. Kami masih mendapati alat pancing juga termos aman di saung. Sebenarnya, aku dan Paman ingin secepatnya pulang, beristirahat dan melupakan kejadian buruk barusan.
Tapi Rudi meminta agar menunggu hujan agak reda. Kami pun ngopi untuk hilangkan kekalutan dan untuk mengatasi hawa dingin. Karena hanya 2 gelas plastik yang dibawa paman, maka aku dan paman segelas berdua. Dengan tubuh yang basah kuyup, aku dan paman masih selimukan, melihat sekitar kalau-kalau makhluk mengerikan itu muncul kembali. "Memangnya ada apa, Kang?" tanya Rudi penasaran melihat tingkah kami. Paman balik bertanya pada Rudi, yakni apakah dia melihat sosok cahaya merah di pohon bambu. Rudi menjawab kalau tidak melihat apapun di sana. Yang tampak hanya cahaya senter paman saja. Paman pun menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Kejadian aneh yang bagiku seperti mimpi menyeramkan. Tampak ada rasa takut di wajah Rudi. Dia terhanyut dalam cerita paman. Mungkin juga ikut merasakan betapa ngerinya apa yang kami alami. Tampak Rudi celingak-celinguk melihat ke arah belakang saung. Ada rasa khawatir yang dia rasakan setelah mendengar kisah kami. Tentu hal itu membuat kami ikut khawatir. Waktu belumlah larut. Aku perkirakan paling sekitar pukul 10 malam. Namun karena cuaca hujan dan bercampur kabut tipis, maka seperti sudah lewat tengah malam. Terlihat paman menggigil kedinginan, sementara aku menahan dingin dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Dan karena hujan tidak kunjung reda, maka paman mengajakku untuk pulang saja. Lagian kami juga sudah basah kuyup. Mendengar keputusan kami yang akan pulang, Rudi langsung memakai caping lebarnya. Dia akan ikut pulang bersama kami. Pada saat kami bertiga bersiap menembus hujan, terdengar suara geraman yang cukup keras. Suara itu mampu mengalahkan suara curah hujan yang lebat. Seketika, kami menoleh ke arah sumber suara di belakang saung. Seketika itu juga Rudi berteriak sekencang-kencangnya. Aku merasa heran saja. Rudi yang penakut itu ternyata punya nyali untuk mancing sendirian di malam hari. Aneh. Rudi langsung berlari mendahului kami. Sementara sosok hitam pekat dengan api sebagai rambut itu hanya menggeram saja. Namun suara geraman itulah yang terdengar mengerikan bagi kami. Seakan ingin memakan atau mencelakai. Dan suara itu seolah selalu dekat di telinga, seakan mengikuti setiap langkah kami. Hujan mereda setelah cukup jauh kami berlari. Dengan nafas memburu, kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Perlahan kami bertiga mengatur irama degup jantung, dan ketakutan Rudi memuncak saat menyadari kalau baru sampai di kebun Haji Amir. Sungguh sesuatu yang mustahil. Lari sejauh itu hanya sampai di lahan yang 2 menit saja jika berjalan. Teriakan Rudi sangat kencang ketika melihat cahaya merah yang semakin membesar. Lalu muncul sosok hitam pekat di bawahnya. Hanya menggeram saja yang dilakukan sosok tersebut. Namun ketakutan yang menyelimuti membuat kami kembali berlari. Kali ini sial dialami Rudi. Dia yang berlari paling depan terpeleset hingga tercebur ke parit. Dan sialnya lagi, kepalanya mengantar pagar tepian yang memantul disambut batu cukup besar. Seketika darah keluar bercampur air parit, dan Rudi pun terdiam. Aku dan paman yang ketakutan kini ditambah dengan rasa panik dan bingung. Pada akhirnya, kami membantu Rudi yang ternyata pingsan. Tidak lagi peduli dengan sosok mengerikan yang membuat kami ketakutan. Dengan berpasrah, paman menggendong Rudi menyusuri jalan setapak menuju desa. Aku yang masih takut jika kesasar hanya bisa berdoa di belakang paman. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu, batinku. Saat hujan benar-benar reda, kami mengucapkan syukur karena terlihat lampu perkampungan. Tuhan telah memberikan jalan keluar bagi kami. Hampir semua warga kampung menengok kondisi Rudi yang kami bawa ke rumah mantri desa. Saat di dalam perawatan, aku dan paman yang belum berganti baju menjadi sasaran pertanyaan.
dimulai dari kepala desa maupun warga lain. Sementara istriku terlihat sangat tegang saat melihat kondisiku. Bibi sendiri tidak datang karena mesti menunggu anaknya di rumah. Sungguh suatu kejadian yang menjadi pengalaman buruk. Tuntutan pekerjaan mengharuskan aku pulang di keesokan paginya. Dan seminggu kemudian, paman mengabari bahwa Rudi sudah dalam kondisi baik setelah 5 hari demam tinggi. Rudi merasa kalau tengkuknya sangat berat. Kedua pundaknya seperti ada beban yang menindih, sehingga kepalanya sakit selama 5 hari itu. Sementara, tentang sosok hitam berambut api itu adalah Jurik Hideng, yang ternyata memang sengaja ditaruh oleh Haji Dahlan, si pemilik sawah yang masih saudara Haji Amir. Haji Dahlan juga memberikan obat pada Rudi. Masih menurut paman, di beberapa tahun terakhir, perkebunan maupun sawah Haji Dahlan tidaklah aman. Seringkali dia kehilangan pisang, kelapa maupun buah lain di kebun, sehingga rasa jengkelnya itu membawa dia menemui orang pintar. Semula perkebunan yang luas itu diberi pagar gaib saja supaya aman. Namun pada kenyataannya masih saja ada pencuri yang masuk. Sehingga beliau mengikuti arahan orang pintar, yakni dengan memberi penjaga gaib yang seram. Dan sosok itu adalah Jurik Hideng, sosok hitam pekat berambut api. Namun penampakannya tidaklah mencelakai, hanya membuat takut saja. Jika Rudi sampai sakit seperti itu, mungkin karena dia jatuh dan terbentur batu. Tapi anehnya, kesembuhan Rudi adalah setelah minum ramuan dari Haji Dahlan, yang menurut Haji Kaya Raya itu telah didoakan oleh seorang pintar. Dari situ warga beranggapan bahwa sosok Jurik Hideng juga menebar sawan. Beruntunglah aku dan paman baik-baik saja. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.